Perkenalkan, saya Aisyah Marlianda Ola Eskom. Saya guru informatika di SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Untuk tahun pelajaran 2023-2024, SMA Negeri 4 Padang Sidimpuan mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelas 10, sehingga mata pelajaran informatika sudah masuk di kelompok mata pelajaran umum. Mengingat dari sisi intake peserta didik berasal dari berbagai macam asal sekolah. Ada yang dari SMP-nya sama sekali tidak diajarkan informatika, dan ada juga sekolah yang sudah mengajarkan informatika. Ada juga anak-anak yang benar-benar tidak bisa mengoperasikan komputer atau hanya bisa mengoperasikan aplikasi saja. Dengan uraian tersebut, maka peserta didik perlu ada matrikulasi tentang penggunaan komputer dan materi lainnya yang akan dipelajari. Dalam pembelajaran di era digital saat ini, kemampuan literasi digital peserta didik masih sangat rendah. Terkait penggunaan teknologi digital, tentu saja peserta didik sudah mampu menguasainya. Namun, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, mengevaluasi dan mencerna informasi secara kritis masih perlu ditingkatkan. Peran saya sebagai seorang guru yaitu mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang, dan menyenangkan bagi peserta didik, sehingga kemampuan literasi digital peserta didik dapat meningkatkan profil pelajar Pancasila. Seperti apa langkah dan strategi pelaksanaan pembelajaran di kelas yang telah saya lakukan? Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Proses pembelajaran saya mulai dengan mengucap salam, menyapa peserta didik dan tidak lupa mengajak peserta didik berdoa. Selanjutnya, saya memberi persepsi dan pertanyaan pemantik untuk mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami peserta didik dengan apa yang akan dipelajari. Tidak lupa saya juga menjelaskan materi yang akan dipelajari dan capaian pembelajaran yang diharapkan, serta menjelaskan apa saja tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sebelum masuk ke inti pembelajaran, saya mengajak peserta didik melaksanakan asesmen diagnostik menggunakan aplikasi Kahoot. Asesmen diagnostik bertujuan untuk menganalisis kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui kondisi awal peserta didik. Untuk sistem komputer ini kita akan belajar sedikit dulu ya. Ada referensinya di platform Merdeka Mengajar. Linknya ada di depan. Ibu buka dulu, kemudian Ibu jelaskan sedikit ya. Untuk menjelaskan materi pembelajaran tentang sistem komputer secara singkat, saya memanfaatkan video pembelajaran yang ada pada fitur bukti karya di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Selanjutnya pada kegiatan kelompok, kalian silakan mengeksplorasi apa saja komponen penyusun komputer itu. Terserah kalian mau melihat referensinya dari mana. Boleh melalui video, boleh melalui bacaan, boleh melalui apa saja. Silakan di-searching masing-masing. Oke ya? Peserta didik secara berkelompok menganalisis tentang materi pembelajaran hari ini, yaitu komponen penyusun komputer melalui media pembelajaran yang dipilih sesuai minatnya masing-masing. Setelah menganalisis, peserta didik diarahkan untuk mengerjakan lembar kerja sesuai instruksi pada soal. Untuk laporan lembar kerja, peserta didik mengerjakan melalui Google Dokumen. Setelah menganalisis dan mengerjakan lembar kerja, peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sementara, anggota kelompok lain diperbolehkan memberikan pertanyaan, komentar, dan saran yang membangun. Pada akhir pembelajaran, peserta didik merefleksikan pembelajaran atau pengalaman belajar mereka melalui aplikasi Padlet. Refleksi ini saya lakukan untuk memahami respon peserta didik dalam proses pembelajaran. Refleksinya sudah tadi di Padlet. Silakan ada yang mau berbicara langsung, mengungkapkan perasaannya langsung refleksi pembelajaran hari ini. Siapa yang mau? Silakan tunjuk tangan. Saya merasa senang dengan
Pembelajaran dari seluruh proses yang dilakukan tidak hanya pada penguasaan materi saja, tetapi juga pembinaan nilai untuk membentuk peserta didik sesuai profil pelajar Pancasila. Kegiatan pembelajaran membuat peserta didik senang dan menikmati. Menyenangkan saja tidak cukup, tetapi harus syarat dengan makna. Menurut saya, secara keseluruhan hasil pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan TPEC atau Technological, Pedagogical, Content, and Knowledge efektif karena dapat menarik minat dan antusias siswa untuk belajar. Demikian video pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan TPEC atau Technological, Pedagogical, Content, and Knowledge yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.